Nah, kita tungguin ya kan. Sampai 1000. Nanti connecting. Ada optionnya juga. Coba saya screen ya. Oke. Aman? Aman. $999 kurang sepekan. Boleh klik. Nah, naik sepekan. Naik turun mulu deh tadi nih. Masih ada 200 lagi yang belum masuk. Masih sedang joining. Iya, partisipan. $37 lagi. Oh ya. Siang, Pak. Siang. Siang, halo. 8 lagi. 7. 6. 4. 3. 2. Oke, langsung kita mulai aja lah kali ya. Oke. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sore, Kak. Sore, Pak. Main banyak ini ya. Sore, Pak. Sore, Bu. Udah sampai 1K. Wah, cewek kok ini. Oke, baiklah tanpa memperpanjang kata-kata pembukaan lah ya. Kita sudah kedatangan di sini, kalau boleh dikatakan
beliau ini adalah angkatan pertama GAT. Ush. Iya, Ya halo. boleh dibilang dia pengalamannya udah banyak lah ya di perusahaan dan sebagainya untuk pembuatan program, game dan sebagainya. Nah, di sini ya sebelumnya namanya Pak Dwi Satria Widarso dan saya Yogi Wijaya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang video development process. Nanti Video teman-teman bisa menyerap ilmunya lah. Nah, mungkin untuk waktu dan tempat kita persilahkan kepada Pak Dwi atau Kak Dwi kali ya. Ya Kak aja biar nggak terasa tua banget. Kak aja ya. Oke, ini aku share PowerPoint dulu ya. Oke, selamat siang ke sore teman-teman semua. Thank you banget udah menghadiri kelas ini. Ini kayaknya mungkin kelas yang cukup besar ya, maksudnya terbesar yang pernah saya ajar secara virtual sampai 1K, 1000. Ini kalau di auditorium aja bahkan udah nggak muat kali ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Oh, sebenarnya perkenalan dulu ya. Bentar. Nama aku Dwi Satriawe. Posisi saat ini senior game developer ya. Pekerjaan nggak saya cantumkan karena saya tidak mewakili instansi apapun untuk mengajar di sini gitu. Jadi maksudnya bukan atas dasar mereka juga. Tapi saat ini saya sedang bekerja remotely untuk salah satu perusahaan di Singapura juga. Saya setelah membuat beberapa games, ada games dari PS4, Nintendo Switch, mobile, dan PC juga, jadi udah sempat belajar dari banyak platform juga untuk bikin game. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pada saat sesi Q&A ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan games di platform itu silahkan ditanyain aja ya gitu. Contoh gamenya misalkan kayak Fallen Legend Revenants atau misalkan dulu sempat bikin game juga Chips dari Ciayo, jadi dulu sempat bikin mereka juga. Oke, sempat bekerja di Ciayo dulu kalau yang di Jakarta. Sempat juga di Bandung untuk bikin game yang PS4 Fallen Legion. Sekarang bekerja remotely untuk salah satu perusahaan di Singapura. Oke, untuk pertemuan hari ini ya, materi hari ini saya kan nggak akan bicara banyak tentang yang terlalu teknikal banget ya. Jadi maksudnya kayak ini tuh lebih memotivasi karena ini lebih kayak webinar ya, supaya kalian tuh lebih tahu, lebih mengenal tentang video game development process. Habis itu kalian juga boleh tanya kalau misalkan nanti di tengah-tengah sesi saya akan potong sedikit kalau misalkan ada yang mau bertanya. Jadi sesi pertanyaan akan dibagi jadi 2 gitu ya. Di sini juga saya sebelumnya asisten di BINUS ya. Kalau mau tahu inisial saya DD521 kalau misalkan ada yang asisten. Jadi karena saya terlalu kebiasaan ngajar teknikal, kalau misalkan ada yang bingung kata-katanya, boleh langsung ditanyain, boleh langsung ditanyain aja atau disimpan dulu buat ditanya nanti. Oke? Saya mulai aja. Ini materi tentang video game development process, artinya ada banyak sekali konteks di mana kita bikin game gitu ya. Ada yang bikin sendiri, ada yang bikin game sama teman-teman, terserahlah siapapun itu. Pasti ada melewati tahap-tahap video game development process ini gitu. Nah, video game development process yang saya tampilkan di sini, itu tuh mungkin ada beberapa yang benaran undercover gitu ya. Mungkin kalian tidak pernah lihat sebelumnya di tempat lain gitu, atau misalkan di devlog atau apa gitu. Karena ada beberapa dokumen yang jarang biasanya ditampilkan oleh beberapa game developer gitu misalnya. Oke? Nah, ini contoh aja ya, misalkan video game proses development pada umumnya itu mulai dari planning dulu, pre-production, ya, masuk ke production, masuk ke testing, pre-launch, launch, lalu post-production. Ya, itu harusnya tuh ekspektasi, ya, ekspektasi. Jadi direncanain dulu, habis itu pre-production tuh kayak gamenya itu
setelah direncanain, dibikin dulu hal-hal yang pentingnya, habis itu disusun, kalau udah oke, baru masuk ke production untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Setelah itu di testing, sebelum di pre-launch nanti saya jelaskan satu-satu, baru dirilis. Setelah rilis pun ada hal lagi gitu, ada hal yang harus dilakukan lagi gitu. Ya, tapi pada kenyataannya reality nih. Kalau misalkan di tim, nggak tahu kalau misalkan kalian ada yang pernah bikin tim untuk bikin game yuk, ya ayo gitu. Kadang kalian bisa masuk ke dalam agile cycle ini, di mana kalian meeting dulu, kita mau bikin game apa? Kita mau bikin game ini nih, ayo kita bikin, terus prototype, terus meeting lagi, kayaknya nggak bagus deh kayak gini. Habis itu meeting lagi, habis itu planning lagi, dan seterusnya gitu. Agile cycle yang bisa membuat kalian berhenti di tengah-tengah development, akhirnya kalian menyerah kayak dalam nggak usah bikin game lagi gitu. Ya, saya ngomong dari sisi developer karena saya suka bikin game. Oke. Nanti yang kayaknya nggak ada di share di YouTube ya, kalau nanti sekalian dijawab. Ya, yang di YouTube kayaknya nggak masuk di share. Entar, coba tanya ke panitia dulu. Nggak tahu bisa di share di YouTube ya. Sekalian tunggu, saya lanjutin lagi. Kalau solo bikin game sendiri ya, ceritanya bikin game sendiri. Itu biasanya susun dulu rencana, gue pengen bikin game nih, gue seru nih, pengen bikin game. Wah, gue pengen bikin game apa ya? Bikin game tembak-tembak Resident Evil 8 gitu misalkan. Habis itu ada horor-horornya. Pas bikin, habis itu kagak ada proses selanjutnya gitu, kayak ya udah gitu, kayak mana ini hilang, nggak dilanjutin lagi gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus saya mention di sini gitu ya, kayak presentasi ini awalnya mungkin terlihat tidak menarik, tapi setelahnya akan sangat menyenangkan harusnya. Oke, jadi kalau solo kita langsung ke perencanaan ya. Ya, kalau solo atau tim ya, ini prosesnya. Kalau kata orang mulai aja dulu. Start where you are, use what you have, do what you can gitu. Ini tuh maksudnya kayak kalian bisa mulai bikin game dari apapun gitu ya. Kalian nggak harus mulai bikin game kayak yang susah-susah, mau yang susah, mau yang simple, itu terserah kalian gitu. Jangan lihat game yang susah, tapi kalian pengen bikin, terus kalian udah pengen berhenti aja gitu. Ya, saya jelaskan lebih lanjut. Next dulu. Jadi kita akan plan and concepting di fase pertama. Ketika saya mau bikin game, ya, ketika saya mau bikin game, saya mau bikin game apa? Saya nggak tahu gitu. Ya, saya nggak tahu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan kenapa saya ingin bikin game. Misalnya satu, sesuatu yang saya senangi. Yang kedua, sesuatu yang memang bikin cuan gitu, pengen untung aja gitu. Kayaknya kalau misalkan bikin game ini, ya contohnya misalnya, what game do we want or what game do we need to make? Ya, apa game yang mau kita bikin? Atau apa game yang harus kita bikin? Ini dua pertanyaan yang berbeda karena apa? Karena saya dari tadi pertama udah jelasin, ini tergantung orang yang bikin. Ya, bisa aja solo, bisa aja tim. Kalau solo, biasanya pertanyaannya mau bikin game apa gitu. Kalau misalkan tim, harus bikin game apa? Ya, tim ini bisa aja persetujuan banyak orang, bisa juga company, ya jadi company kan biasanya kayak kita harus bikin game apa gitu. Contoh yang pertama, misalnya kita harus bikin game Archero gitu. Kenapa? Karena game Archero tuh lagi hits banget, semua orang tiru game Archero, ada banyak banget game Archero. Coba aja kalau kalian scroll Instagram dan kalian punya game Archero, pasti ada minimal 4 game yang iklannya tuh mirip Archero gitu. Nah, jadi ini salah satu alasan yang mungkin tidak perlu atau bukan priority kalian lah ya, kalau misalkan pengen bikin game sendiri gitu ya. Karena saya bisa saya ingin encourage kalian itu untuk bikin game sendiri, atau at least bikin game sama-sama temen gitu juga oke lah gitu ya. Yang kedua, saya mau bikin game apa? Ya misalkan saya mau bikin game horror, saya suka game horror, tapi saya juga suka game detektif gitu, saya juga game detektif. Jadi saya gabungin. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan banyak yang bilang, ya banyak yang tanya, Kak, kalau misalkan game kita udah dibikin terus ternyata nggak laku gimana gitu? Ini pertanyaan yang agak sulit ya, karena
kalau misalkan kalian dari pertama bikin game udah mikir kayak kalau misalkan nggak laku gimana, ini gampangnya gini aja, kalian mau jualan risoles gitu, kalian pengen jualan risoles, risoles kalian takut nggak laku gitu, risoles kalian takut nggak laku, berarti kalian nggak bakal bikin risoles itu untuk dijual gitu, istilahnya. Ya, pertama kalian mau bikin apapun, ya sama kayak bisnis apapun, kalian boleh buat dulu aja gitu. Yang penting menurut saya yang penting berkarya dulu gitu, berkarya. Strategi marketing apapun itu nanti bisa dipelajari selanjutnya kayak gitu. Umur kalian misalkan kalian masih muda ya gitu ya. Umur 20 tahun kalian bikin game jelek juga nggak apa-apa gitu. Nanti kalian umur 20 tahun, 25 tahun kemudian kalian lihat game pertama, kalian biasanya bakal kayak cukup bangga gitu kayak, "Wih, dulu bisa bikin kayak gini juga ya, keren juga ya," gitu. Walaupun mungkin memang gagal atau berhasil gitu. Oke, jadi sky has no limit ya. Kalian bisa bikin game apapun, terserah, nggak peduli marketnya kayak mana gitu, nggak peduli gamenya laku. Yang penting kalian senang dulu mainnya gitu. Yang penting kalian happy, kalian senang, kalian pengen bikin game kayak gini, udah itu yang paling penting gitu. Ya, nggak mungkin kalian harus please semua orang, itu nggak bisa. Oke, pertanyaan nanti saya jawab ya. Yang penting kalian bikin game dulu gitu. Karena gini, kalian kalau misalkan kalian pengen baju gitu ya, kalian pengen beli baju gitu. Mungkin ada orang yang bisa gitu ya, bisa membuatkan baju sesuai dengan keinginan kalian gitu. Tapi ada juga orang masuk ke Uniqlo ya, mereka yang pilih bajunya di sana mana yang bagus gitu. Atau ke Zara gitu, pokoknya pilih yang mana yang bagus gitu. Nah, semoga aja salah satu game kalian ada salah satu pilihan itu dan dipilih sama orang, selain gitu. Game kalian taruh di Steam atau taruh di platform manapun, ya bisa menyebabkan orang lihat dan senang, selain gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi start writing any idea saja dulu kalau misalkan kalian kepikiran untuk bikin sesuatu gitu. Kayak misalkan tadi saya pengen bikin game horror ya, saya pengen bikin game horror. Nanti saya ada contohnya. No matter what, apapun itu ya, apapun itu dimanapun itu kalian akan tulis dulu aja ya, nggak usah peduliin, aduh game desain dokumen bentuknya harus kayak gini, ada template game desain dokumen nggak sih, aduh nggak usah peduliin itu, coret-coret dulu aja, nggak usah. Game desain dokumen itu nggak ada bentuk yang official, nggak ada bentuk yang formal, nggak ada yang ngecek juga catatan kalian, nggak ada yang, gua rasa seluruh game developer punya game design dokumen masing-masing yang punya fokus masing-masing gitu ya. Jadi kalian tulis dulu aja, nggak peduli mau dimanapun ya, di Google Keep paling gampang atau notes di HP. Kalau di otak itu bisa hilang, lupa. Oke? Jadi ini sering banget dikasih saran oleh beberapa penulis di Indonesia. Ya, kalau kalian suka nonton videonya Ernest Prakasa atau Raditya Dika, mereka berdua pasti saranin hal ini gitu. Ya, ini penting banget dan saya sudah aplikasiin dan sangat berguna sekali juga. Sekarang memang ada beberapa hal yang pernah saya ingat, pengen saya catat, lupa, akhirnya saya lupa, itu pernah juga. Kalian mungkin beberapa dari kalian ada yang merasa. Gitu. Ya, oke. Itu mulai dulu aja konsep. Ini ya, paperwork, kalau misalkan kalian pernah bikin game, apa yang harus kalian bikin gitu ya. Entah kalian solo atau tim, ini adalah hal yang perlu kalian siapkan kayak game design dokumen, visual atau konsep arts-nya, storyboard, screenplay. Jadi dari catatan kalian tadi, itu nanti kalian kembangin atau coret-coret, pasti akan memenuhi semua hal ini. Ya, pasti akan memenuhi semua hal ini, entah game design dokumen, entah visual atau konsep art. Misalkan kalian pengen bikin kayak apa, kalian coret-coret, ada stickman, pegang pisau, terus nge-slash. Nah, itu juga udah masuk ke visual arts gitu ya, visual konsep lah. Storyboard, kalau misalkan ini storyboard sama screenplay, ini udah, kalau misalkan kalian bikin game yang lebih ini ya, istilahnya butuh sinematik, butuh dialog, segala macem, ini perlu disiapkan juga. Karena apa? Karena nanti ini akan diberikan kepada, misalkan kayak, kalian sewa voice actor atau kalian misalkan pas bikin di dalam engine-nya gitu ya, pas bikin dalam engine-nya mau bikin seperti apa, itu lebih ada gambaran. Technical design dokumen itu kalau bikin sendiri
nggak terlalu penting karena biasanya technical design dokumen itu buat misalkan kalian coding, orang lain yang harus baca gitu. Terakhir pitch deck itu penting. Pitch deck itu kalau kalian mau pitching game kalian ke publisher, kalian harus kasih detail yang sangat jelas atau misalkan apa kelebihan gamenya atau misalkan apa yang membuat game ini menarik, misalnya kayak gitu. Itu bakal dikirim ke publisher. Nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan publisher, boleh kita bahas di akhir nanti ya. Kita bahas prosesnya dulu. Nah, ini saya fast forward aja ya untuk realizing imagination. Jadi tadi saya udah imajinasikan nih ya. Saya udah imajinasikan saya pengen bikin game horror gitu misalkan ya. Terus saya akan mulai dari pertama visual art-nya dulu, konsep. Misalkan gini ya. Kita akan mulai game-nya itu dari sebuah hutan lah istilahnya. Kalau kalian lihat di storyboard ya yang kayak coret-coret itu ya, sorry kalau jelek, tapi harusnya intinya dapat. Itu ada pohon di sebelah kiri dan kanan, di tengahnya ada lampu gitu ya. Nah, konsepnya pertama kayak gini nih konsepnya. Sekarang saatnya kita coba realization ya. Realization ini fast forward ya, jadi ini bukan step sebenarnya. Harusnya ini kita bikin dulu ya, kita bikin dulu si konsepnya, baru nanti kita realisasikan ya. Jadi realisasikannya nanti, tapi saya langsung fast forward aja, oke? Jadi misalkan jadi seperti ini, gitu misalnya, ya. Jadi kita di sini ya di bagian visual art atau konsep ini tuh kita ingin ngetes atmosfer dari game kita gitu istilahnya, ya. Atmosfer dalam game kita. Kalau misalkan kita udah dapat atmosfernya, kayak pengennya rasa horor dikit gitu. Nah, itu baru kita bisa lanjut lagi untuk bikin atmosfer yang lebih beda lagi gitu. Pengen bisa jalan terus gitu. Ya. Oke. Next lagi nih. Ya. Winston's house placement ya. Jadi di sini kalau kalian baca ada Winston itu kayak rumah keluarga berhantu lah istilahnya. Keluarga yang menjadi karakter utama gitu. Nah, ini placement untuk rumah Winston. Ya, jadi ada pagar, ada pohon-pohon, ada rumah di tengahnya, ada jalan gitu ya. Kalau direalisasikan jadi seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi di depannya ada jalan ya. Mungkin kadang-kadang misalkan yang dari realisasi sama yang storyboard bisa sedikit berbeda. Kalau misalkan kayak gitu nggak masalah ya, yang penting kita bisa, kalau misalkan dalam tim kita bisa coba kayak komunikasiin sama si art director-nya, atau kalau misalkan bikin sendiri ya udahlah, kalau bikin sendiri terserah aja lah, nggak usah gimana banget gitu ya. Oke, harusnya kita masuk ke screenplay. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Saya jawabin pertanyaan dulu. Oke, permisi mau nanya, seminar ini ada link YouTube-nya. Ini lagi di-confirm sama panitianya. Nanti di-infoin aja sama Pak Yogi ya. Next, seperti Titanfall 2 yang ngebom, gagal secara komersil karena dirilis secara bersamaan dengan Battlefield 1. Benar. Ini maksudnya udah planning marketing. Ya, ini maksudnya planning marketing. Kalau yang sekarang saya jelasin ini proses development gitu ya, proses development. Nanti di bagian agak akhir saya akan coba bahas tentang ini sedikit ya. Ya, ini tergantung marketing kondisi pemasaran, benar tadi saya langsung jawab. Sebenarnya tidak ada link YouTube. Kak, kalau gambarnya jelek bakal ngaruh nggak untuk storyboard gitu? Oh, jadi storyboard itu nggak usah bagus-bagus banget ya. Yang penting orang ngerti. Kalau nggak ngerti, mereka pasti nanya gitu ya. Jadi storyboard itu nggak gambar jelek, bagus, yang penting paham aja gitu. Kalau mau bikin, misalkan bikin game Angry Bird, ya kalian bisa coret-coret dulu gitu scene sinematiknya buat nanti kalian referensi di dalam game gitu kan pas kalian bikinnya gitu. Wah, ini panjang nih. Kak, kalau mencari ide untuk bikin game, kan kadang ada developer lain yang kebetulan mempunyai ide yang sama atau mirip dan rilis gamenya duluan.
Kalau gitu, biasanya idenya akan dibuang, bikin ide baru meskipun udah ada progres, atau lanjut sampai selesai. Kalau lanjut sampai selesai, apa nggak kena masalah kayak dikira mencontoh game developer lain, padahal idenya mikir sendiri. Nah, kebetulan developer lain juga kepikiran hal sama. Lalu kalau mikir buat ide, bikin game, bagaimana kita tahu jika ide yang kita dapat itu orisinil, dan bukan game yang sudah pernah ada. Oke, pertanyaan bagus. Ya, bagus. Tidak ada yang orisinil, sudah tidak ada yang orisinil di dunia ini. To be honest, ya kalau kalian mau tanya seperti itu, apa coba yang orisinil itu kayaknya udah dari zaman dulu banget, ya dari zaman dulu banget. Saya yakin, meskipun idenya sama persis, ya sama persis. Jadi jiplak sama bikin game yang hampir mirip itu bukan persis ya. Itu udah nggak bisa kita udah nggak bisa bilang apa ya, udah nggak bisa bilang itu menjiplak gitu sekarang gitu. Kecuali kamu ambil trademark punya orang, ya, misalkan karakter Cloud FF7 kamu masukin ke dalam game, atau misalkan game yang udah di trademark apa ya misalkan. Kayaknya nggak ada deh. Angry Bird aja orang boleh pakai atau Candy Crush gitu. Oke. Kok ada SpongeBob? Oh, game SpongeBob. Oh, maksudnya kok tiru SpongeBob. Oke, lanjut. Kak, kira-kira syarat untuk menggarap sebuah GDD selesai itu apa ya? Nah, itu Mafia City masukin saya besar Splinter Cell dan semua orang kayaknya nggak nyadar tuh. Ya, benar. Jadi nggak masalah ya. Kalau saya bilang, ya udah bikin aja dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan sama persis nih yang dia bikin sama yang kita bikin, ya udah kita ngalah dikit lah karena kita telat kan. Kita tambahin dikit aja apa gitu misalkan. Nah, di situ langsung kita udah beda actually gitu. Corporate game, nge-copyright game mekaniknya itu gimana? Oke, apa? Tentang salah satu game company yang nge-copyright game mekanik. Game apa itu? PUBG, Shadow of War. Oh ya? Saya nggak ada game yang mekanik yang benar-benar ditiru deh. Lagi Shadow of War itu kan gamenya kayak 3D action gitu ya. Harusnya semua juga kayak gitu, kayak banyak juga sih yang gameplaynya kayak gitu. Tunggu saya jawab yang tadi dulu yang GDD selesai ya. Nggak ada konteks GDD selesai, di mana kamu merasa kalau misalkan game kamu itu udah nggak, GDD itu nggak perlu ditambahin lagi, gitu ya, nggak perlu ditambahin lagi. Itu artinya GDD-nya udah selesai, ya. Jadi kalau bisa capai target dulu, ya, capai target. Kalau misalkan kamu punya budget yang lebih panjang, kamu punya waktu yang lebih panjang, kamu bisa lanjut untuk mengembangkan GDD kamu kalau kamu mau gitu. Kalau enggak, game kamu akan bloated. Jadi kayak gamenya bakalan fiturnya bakal banyak banget kalau kamu kembangin terus gitu, nggak bakal selesai. Ya. Oke. Yang Mordor Shadow War nanti saya coba cek dulu. Yang penting ya mekanik yang enggak, maksudnya gini ya, kalau misalkan kalian bilang kayak gitu ya, mekanik yang nggak benar-benar sepersis itu harusnya tuh nggak bakalan di copyright sampai kayak mana banget gitu loh istilahnya. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Oke, pokoknya yang masalah mirip-mirip orisinal kita lanjutin dulu. Kita next dulu. Lanjut ya, ini visual konsep. Sekarang masuk ke screenplay. Screenplay itu apa? Kalau kalian deket sama writer, atau kalau misalkan kalian pernah lihat skenario atau misalkan yang di-share oleh penulis, ini bentuknya screenplay. Ya, ini bukan game design dokumen. Screenplay itu adalah sebuah dokumen yang memperlihatkan sebuah situasi dalam layar, gitu ya. Misalkan kayak gini, scene 2, Douglas reach the gate, start cinematic to introduce the manor. Terus ada kata-kata dari Douglas, ya, I just recently, bla bla bla. Habis itu scene-nya balik lagi ke Douglas, sinematiknya berakhir.
gitu ya. Nah, ini screenplay biasanya tuh ada sesi reading sama voice actor ya. Ini mungkin yang kalian nggak tahu kalau misalkan bikin game yang ada voice-nya, ada sama voice. Jadi screenplay ini penting untuk voice actor, ada beberapa dialog yang harus mereka tampilkan, dan informasi scene-nya itu juga harus jelas dia lagi ngapain gitu. Oke? Dia lagi ngapain. Nah, ini kebetulan saya udah ada salah satu contoh voice ya. Jadi kurang lebih intonasinya akan seperti ini. Gue gak kedengeran ya? Oke, coba bentar. Ya nggak teman. Gimana caranya supaya saya bisa masukin audio? Share screen audio kali ya. Select a speaker, headphones kali ya. Coba sekarang udah ada belum? Belum. Atau mungkin di stop dulu. Ntar pas di share screen yang sebelah kiri atas kan ada share audio. Oke, bentar. Share screen. Share screen, sebelah kiri atas ada share audio kalau nggak salah. Bentar. Mana phone? Sebelah kiri bawah deh ada share computer sound. Mana ya? Share sound. Share sound. Coba lagi. I just recently arrived at Winston's house. Ada? It is still unclear on how the boy died. The house, it has been empty for months. But right now, I need to investigate this unsolved case. Nah, gitu ya. Jadi ini reading, sesinya udah selesai. Kita udah punya voice actor. Oke. Next, kita mau cek sinematiknya ya. Jadi, I just recently arrived at... Nah, ini storyboard ya. Jadi ini mau diperlihatkan scene 2 ya, scene 2. Fokus kameranya itu mau dari mana dan kemana gitu. Jadi biasanya ada coret-coret dari entah itu art director atau entah itu dari producer, director. Pokoknya pasti mereka punya pengennya gini nih, pengennya gitu tuh. Nah, itu pertama pasti divisualisasikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi pertama ada shoot di mana kamera itu fokus ya pas di manor gitu, pas di depan gerbang manor itu maksudnya kayak rumah mansion gitu ya, yang gede gitu ya. Ya benar. Di screenplay ada keterangan, biasanya benar. Ini salah satu contoh aja karena nggak ada, saya nggak ada taruh entah dia whisper, entah dia ngapain gitu ya. Tapi kalau misalkan ada keterangan itu boleh ditampilin gitu. Kalau ini pada saat reading ini cuma suara normal aja gitu. Jadi di catatan screenplay saya nggak ada catatan gimana gitu. Yang penting dia tahu dia lagi di depan gerbang, istilahnya kayak gitu ya. Ada memang keterangan. Kalau misalkan perlu dijelaskan lebih lanjut lagi gitu. Oke. Yang kedua, yang pertama itu ya berarti kamera fokus into the manor, slide panning into inside. Jadi nanti dia kameranya bakal masuk ke dalam gitu. Nah, jadi ini shoot kamera pertamanya kira-kira seperti ini ya. Udah ada karakter saya di depan, itu udah ada gerbangnya dan udah ada manor-nya ya, udah ada mansion-nya di atas itu. Habis itu pas masuk dia akan fokus ke dalam manor gitu. Ya, jadi human view from bottom, jadi kayak dari bawah lihat manor-nya gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih ini shoot terakhirnya seperti ini. Ya. Shoot terakhirnya. Jadi ada scene dari shoot pertama, ada shoot dari yang kedua, itu yang depan manor. Oke. Next, kalau digabungin ya tadi kita udah scene, udah ada direksi kameranya ke arah mana, udah ada suara screenplay, kita bakalan dapet gitu ya sebuah sinematik ya, proses untuk buat game-nya lebih sinematik gitu. Jadi kalau digabungin, I just recently arrived at Winston's house. It is still unclear on how the boy died. The house, it has been empty for months. But right now, I need to investigate this unsolved case.
Game apa itu? Ini game yang sedang saya kembangkan sendiri, gitu ya. Saya jadikan contoh. Jadi itu dia. Kalau misalkan kalian mau memvisualisasikan, ya, jadi informasi tentang realizing imagination, oke? Mulai dari visual art, ya, masuk ke screenplay, sampai ke storyboard, semuanya digabung, ya, semuanya digabung. Kalian akan dapetin hasilnya seperti ini, gitu. Ya, oke. Itu aja tentang tema planning and concepting. Ada yang mau ditanyain? Tentang planning and concepting dulu ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Next kita masuk ke rapid gameplay prototyping. Ya, kalau misalkan ada yang pernah dengar, ya, rapid berarti cepet gitu ya. Gameplay, ya, gameplaynya, prototyping itu kita bakal bikin prototype gameplay dalam waktu yang tidak memakan waktu lama lah istilahnya gitu ya, tidak makan waktu lama. Nah, jadi building a rapid prototype give you immediate satisfaction. Ya, jadi kenapa rapid prototyping itu sangat berguna karena dia itu merupakan sebuah produk yang paling pertama gitu ya, produk paling pertama yang kalau misalkan kita lihat ya, kita rasakan, kita mainin gamenya sejauh itu udah memberikan kita kayak kesenangan gitu. Oh, ini nih yang saya mau gitu. Oh, sampai kira-kira sampai sini nih yang bisa saya rasakan gitu. Jadi kalau misalkan contoh game yang tadi, yang game horror, ya udah build environment dulu, kira-kira suasananya seperti apa, bikin karakternya jalan, udah segitu dulu misalkan. Nah, nanti kalau misalkan mau lebih dilengkapi lagi, kayaknya ini belum sesuai deh gitu. Oke, boleh tambahin lagi, misalkan pas maju sedikit ada jump scare gitu, biar lebih terasa horror experience-nya gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Ya. Jadi okay. It gives you focus, it allow you to channel energy and gear up. But you need to get out of development mode and out of tinkering mode. Jadi kalau udah sampai di tahap rapid gameplay prototyping, ya, udah merasakan keseruan gitu ya, kayak udah nih, kayak gini nih gamenya. Oke, mantep. Ya udah bisa dilanjutin, udah bisa dipikirin apa misalkan bisa ditambahin atau misalkan kayak dilanjutkan gitu. You have to know you will throw work away and waste some effort. Itu kenapa? Karena rapid prototyping itu gak bisa kasih janji manis gitu loh. Jadi apa yang lu buat itu belum tentu memberikan lu kesenangan gitu. Bisa aja kayak, sorry coba kayak gak seru ya. Ya udahlah gitu. Coba tambahin yang lain atau coba bikin yang lain gitu. Misalkan kayak atau tambahin apa gitu yang bikin lebih menarik gitu. Jadi kalau udah klop, udah pas, baru dilanjutin gitu. Ya. Ya, ini ada contoh. Saya bilangnya gini, misalkan saya pengen bikin game monster yang bisa berubah berantem-berantem. Ya, bisa berantem-berantem. Jadi prototypingnya itu ya cuma 2 monster berantem dulu gitu kayak. Oh, ini saya udah berasa kayak, oh, ya nggak merasa apa-apa sih. Jadi kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau misalkan harus ditambahin lagi prosesnya. Tapi nggak apa-apa, coba bikin dulu aja kayak gini gitu. At least pas lihat tuh kayak, oh, saya memang mau bikin dia game-nya berantem seperti ini gitu. Tapi kayaknya nggak ada feedback ya, nggak berasa apa-apa gitu. Nah, dari situ kayak itu tadi yang tinkering mode. Jadi kita mikir lagi kayak, oh, kayaknya harus ditambahin tembakan, atau kayaknya harus ada getar-getarnya, atau monsternya harus gerak gitu. Ya. Nah, jadi pada saat itu ya, pada saat kalian merasa prototyping kalian itu udah oke, baru kalian masuk ke production. Ya, pada saat di production. Nah, ini bagian production. Di sini contohnya ya akan ada banyak sekali perkembangan dari misalkan UI atau misalkan dari skill, tembakan, attack, status gitu ya. Kalau di sini kita bisa lihat ada HP, ada kecepatan, attack speed. Nah, kalau sampai di sebelah kanan bawah itu udah ada yang lain tuh attack speed, defense, mind segala macam, ada skill di bawah gitu ya. Jadi dari
pukul-pukul biasa gitu, pukul terus ke sini yang grafiknya tuh lebih di-improve gitu. Nah, itu udah nambahin tembakan gitu ya. Lanjut lagi, ini udah ada monster yang lebih spesifik gitu, ada health-nya ditampilin, ada namanya. Sampai ke terakhir itu bisa ada feedback yang lebih lagi, ada getar-getar, ada pukul, ada animasi, segala macam. Jadi lanjut terus gitu. Bikin, nah itu udah bisa lawan monster berikutnya. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya sampai game selesai. Ya, sampai game selesai itu tergantung dari kebutuhan kalian ya. Kalian mau bikin game kayak mana, bikin terus aja gitu. Tambahin terus. Oke? Kak, dalam rapid prototyping itu pakai Scrum development process gitu nggak? Ini pertanyaan bagus. Kalau misalkan Scrum development process itu biasanya itu kan namanya kayak apa ya kita bisa bilang. Kalau lu mau kalian mau nge-track development process gitu ya, pakai Scrum, ada Scrum meeting, itu kalau dalam company harusnya tetap ada, ya harusnya tetap ada karena biasanya kalau bikin game itu dari pertama udah ada meeting gitu. Kok Scrum development ini? Ya, intinya Scrum, ya, Scrum. Biasanya kalau misalkan dalam company itu ada Scrum, kayak Scrum meeting gitu ya buat nentuin kalau misalkan apa yang harus diselesaikan dalam berapa waktu, backlog-nya apa segala macam. Itu biasa tetap ada di rapid gameplay prototyping gitu. Karena kalau dalam tim atau dalam company itu biasanya biasanya tetap harus ada meeting karena rapid gameplay prototyping itu belum tentu satu orang doang yang bikin gitu, bisa aja rame-rame gitu. Jadi istilahnya kayak kalau butuh kayak software development process kayak tadi ya either Scrum atau apa itu tetap ada jawabannya ya. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi? Jadi Scrum itu kayak semacam teknik kah? Saya nggak bisa confirm ya, jadi kayak Scrum itu semacam teknik, tapi kalau kalian belajar software engineering, itu tuh kayak benar software development process, jadi memang ada proses dari awal. Scrum itu kan ada Scrum meeting, ada backlog, jadi kayak misalkan task itu dipisah-pisah berdasarkan backlog, terus backlognya nanti di-review gitu kan, nah itu sama, pasti ada software development process. Ya benar, terima kasih teman-teman yang telah memperjelas. Kalau masuk ke peminatan software engineering, kayaknya nggak masuk ke peminatan software engineering juga tetap dijelasin deh. Ya, karena saya GAT juga dulu ada software engineering dan juga dijelasin kok. Ya, jangan takut, akan dijelaskan. Oke? Framework kerja, framework beda lagi. Ya. Lanjut. Sekarang yang 2. Oke, kalau misalkan kalian udah selesai, ya kalian udah selesai bikin, kalian merasa game-nya udah selesai bikin nih, ya kalian sendiri yang bikin atau kalian bersama teman-teman yang bikin, merasa game-nya udah selesai, ya kalian tadi kan bikin terus tuh, ya saya nggak mungkin jelasin game-nya ini, game satu sampai selesai, itu prosesnya panjang banget. Itu kalau mau di videoin kayak tadi, itu mungkin perlu sekitar berapa puluh video, gitu, berapa ratus video untuk nampilin proses dari rapid gameplay prototyping sampai selesai gitu ya. Oke, anggap misalkan udah selesai, ya. Tapi perjuangan kalian belum berakhir sampai di sana, ya. Perjuangan kalian belum berakhir sampai di sana. Lanjut. Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ada proses yang namanya pre-launch, ya. Ada proses namanya pre-launch. Pre-launch ini sebelum kalian rilis, kalian harus memastikan, ya. Kalian harus memastikan bahwa game itu ya layak untuk dirilis ya. Jadi layak untuk dirilis itu maksudnya apa? Misalkan nggak ada game breaking bug gitu ya. Game breaking bug itu maksudnya ada bug yang bikin player jadi nggak bisa melanjutin permainan.
Nah itu kan ngaco banget tuh, kacau. Kalau misalkan secara visual aja atau kayak misalkan ada bug terbang-terbang gitu, nah itu mungkin bisa sambil dibenerin nanti kalau misalkan ada production bug atau yang tidak tersadari, itu nggak terlalu fatal lah istilahnya. Tapi kalau misalkan game breaking itu sih parah banget gitu ya, parah banget. Kita bisa bilang kayak misalkan Cyberpunk itu kan kalau di PS4 dia jalan gitu ya, dia jalan walaupun bugnya itu ya kayak gitu. Ya CD Projekt Red ya, dia jalan gamenya jalan, tidak game breaking, tidak ada yang tidak bisa tamat gitu satu orang pun gitu misalkan. Tapi kayak gitu secara visual dia memang banyak sekali flow-nya lah istilahnya ya. Oke. Jadi apa saja alpha release, beta release, sama demo release ya. Ini mungkin kalian pernah dengar. Alpha release ini kalian merasa game-nya itu belum selesai ya. Jadi kalau tadi kita bilang ini kalian merasa udah finish. Kalau alpha release itu tuh kayak kalian merasa belum selesai ini. Ini game-nya belum selesai. Tapi gue pengen orang cobain. Aku pengen orang cobain gitu supaya aku dapat feedback gitu misalkan. Oke, keluarin alpha release, kasih ke orang-orang tertentu. Ya nggak mungkin public. Kalau public nanti jadinya impresinya bakal ini ya. Mungkin kalau misalkan kalian bikin game lewat Patreon atau bikin Kickstarter atau misalkan ada yang alpha access ya. Kalau misalkan yang di Play Store kalian pengen dapetin info aja, misalkan pengen analisa sesuatu gitu ya. Entah analisa ada bug apa yang mungkin tidak kelihatan atau ada yang tidak orang senangi kayak gitu itu kalian boleh rilis alpha gitu. Ya benar kata orang early access atau apalah istilahnya early access atau bukan pre-alpha, early access atau kayak special access istilahnya gitu loh. Kalau misalkan biasanya kalau orang bikin game lewat Patreon atau lewat Kickstarter, biasanya mereka akan kasih alpha release buat orang-orang yang memang membantu mereka gitu. Kenapa? Karena orang-orang itu pasti lebih mereka berani keluar banyak duit buat game ini, pasti mereka memberikan informasi atau effort yang lebih juga gitu. Jadi developer juga mengharapkan bantuan dari mereka, dan mereka juga bisa mencoba game yang sangat mereka senangi ya, sampai mereka rela membayar untuk dicobain gitu. Oke? Terus ada beta release ya. Beta release ini istilahnya udah siap di launch ya, kayak udah siap-siap mau terbang, tapi udah dicek dulu gitu. Jadi beta release ini bukan game yang akan dirilis gitu ya. Jadi sebelum dia dirilis. Jadi gamenya udah selesai. Beta nih, ekspektasinya pasti masih ada kenapa-kenapa gitu. Nah, itu namanya beta release gitu. Ya, ada OBT, ada CBT, itu bener tuh, ada OBT ya, itu bedanya cuma open sama close gitu ya. Terserah orang mau kasih secara gratis, oh ini gamenya beta nih, kalau mau coba versi 0,90 B gitu. Nah, itu boleh cobain, terserah gitu. Oke. Demo release itu yang nanti tanggal kita bahas ya. Demo release ini sama, ini masih dalam tahap pre-launch gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan ada game yang belum bisa di-download, itu biasa ada demonya. Jadi kalau di demo release, itu ekspektasinya adalah sudah tidak ada lagi permasalahan apapun, ya, gamenya udah yakin banget bisa dimainin, dan diharapkan untuk memberikan impresi bagus supaya orang-orang akan membeli rilis yang sebenarnya. Gitu. Oke? Maka dari itu, yang ngasih tahu tanggal rilisnya soon itu ngerti mereka nggak mau progresnya terpaku dengan deadline seperti Silksong. Ini banyak banget yang ngomongin tentang kalau misalkan masalah ini ya, deadline atau tanggal rilis gitu-gitu ya. Ini sekalian saya jelasin ya karena berhubungan. Jadi tanggal rilis itu sebenarnya itu sangat penting ya, tanggal rilis itu sangat penting.
Kalau perlu pun harus ada orang yang pinter banget tentang hal ini ya. Jadi misalnya kalau kalian indie game developer atau solo game developer gitu ya, kalian pengen tahu yang masalah kayak gini, kalian kalau bisa cari publisher ya, kalian bisa cari publisher. Banyak sekali publisher yang kalian bisa coba upload ya, kayak misalkan kalau Nintendo kalian bisa ke QB Games, kalau mobile itu ada kayak Congregate atau Netmarble, kemarin kayaknya ada juga Netmarble Asia gitu ya. Jadi tanggal itu mereka itu pukul rata ya, bukan pukul rata, maksudnya pukul tanggal segitu ya, misalkan let's say CD Projekt Red itu kasih keluarin tanggal Cyberpunk tanggal segini, itu tuh pasti ada alasannya ya, kenapa dia harus buru-buru, which is ya yang jadinya ternyata mereka nggak mungkin nih ngerilis game itu pada tanggal misalkan yang sudah mereka tentukan, misalnya itu dari April ya kalau nggak salah, dari April geser lagi ke Juni dan seterusnya. Itu tuh mereka tuh merasa bahwa April itu adalah tanggal yang paling bagus sebenarnya. Tapi ya April itu adalah tanggal paling bagus. Tapi kalau misalkan memang nggak selesai ya mau apa boleh buat, mereka harus geser lagi gitu. Ya. Itu dari zaman dia mau beradu sama Final Fantasy 7 Remake seingat saya. Jadi ada yang mereka berdua sama-sama delay. Akhirnya delaynya itu, jadi FF7 Remake sempat delay, Cyberpunk juga sempat delay bareng-bareng. Akhirnya salah satu harus ngalah, which is Cyberpunk jadinya ngalah, dia geser lagi gitu karena bentrokan. Nah itu benar ada ilmunya sendiri, dan itu harus punya kayak misalkan statistik atau misalkan punya informan yang benar-benar tahu informasi tentang itu gitu. Nah ya, ini nanti ada beberapa pertanyaan. Oke ya, tadi ada satu pertanyaan juga yang belum saya jawab tentang kan saya pernah bikin. Oh yang low code ini nanti ya. Oke sabar ya. Kak, demo rilis perlu nggak Kak? Ini strategi ya. Kadang orang ada yang nggak mau pasang, ada orang yang mau pasang. Ya, tergantung dari strategi lah menurut. Ini bisa jadi diskusi antara publisher, antara pengembang sama publisher, atau kalau kalian pengembang sendiri merasa demo itu perlu, boleh ya, karena demo itu nggak cuma kayak ngasih gratis, kayak misalkan ini kasih kalian main demo gratis, terus orang yang player merasa kayak udah ada demo nih, ya udah gue main demo aja deh, nggak usah main yang asli gitu. Tapi ternyata demo itu sebenarnya memberikan data juga gitu, ada demo yang memberikan data gitu. Jadi nggak semua demo itu baik atau tidak baik, itu tergantung dari kayak requirement aja lah, kayak misalkan gamenya perlu demo gitu. Kalau misalkan game yang kayak misalkan tembak rame-rame kayaknya nggak perlu demo deh gitu. Tapi kalau misalkan game yang let's say petualangan cukup panjang gitu ya, dan ceritanya chapter 1 sama chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu beda, most likely ada demo biasanya gitu. Oke? Kalau sistem monetisasi itu siapa yang tentuin? Oke, saya lanjut dulu ya, ini tinggal sedikit lagi materinya. Nanti kita ngobrol terus. Launch. Udah nih, game kita udah di launch, game kita udah di platform, udah di Steam, udah di Nintendo eShop, udah di PS4 Store, udah di mana aja terserah ya, udah sampai di sana. Apalagi berikutnya? Ini berikutnya. Ya, maintain current release, ya kalau ada yang perlu di-maintain. Ya, jadi kalau misalkan gamenya itu game yang panjang, bukan panjang ya, maksudnya game mobile yang butuh maintenance terus-terusan gitu ya, harus ada update, nah itu di-maintain. Production bugs, jadi misalkan game udah rilis tapi ternyata ada bug, nah itu nanti ada patchingannya gitu buat benerin gitu. Ya, terus ada game reviews ini kalau kalian lihat mungkin kalian sepele gitu ya, tapi kalau kalian game developer, saya yakin kalian pengen baca review game kalian gitu ya, itu udah pasti gitu, kayak kalian bikin sebuah mahakarya, wah gila game bagus, masa sih kalian nggak mau lihat komen orang, menurut orang kayak mana gitu ya. Tapi game review itu
Ini krusial ya, ini krusial. Ini lumayan, ini artinya lebih motivasi sih. Game review tuh pedang dua arah ya, pedang dua arah. Jadi kayak misalkan kalian bisa happy dari review orang, tapi kalian bisa sedih banget gitu. Jadi kayak sampai kalian nggak pengen bikin game lagi, tidak mau hidup, ingin bunuh diri gitu. Itu semua netizen, itu semua perbuatan netizen lah gitu. Ya, itu kalau kalian pengen lihat game review, ya kalian doa dulu ya sebelum melihat, kuatkan iman, jangan sampai goyah, oke? Itu saran-saran dari saya gitu. Karena haters gonna hate, ya haters gonna hate. Pasti ada orang yang membenci game kalian bagaimanapun itu. Saya yakin. Enggak, saya bukan jahat ya, tapi ini reality, oke? Ini realita ya. Jadi game review itu bisa sangat-sangat kejam, sama kayak mulut netizen. Oke. Lanjut, ada DLC juga. Ada DLC. DLC ini ya pundi-pundi tambahan kalau kalian kayak gamenya kayaknya mantep nih, kayak pengen tambah duit lagi, boleh lah gitu. Bikin kecil-kecilnya gitu. Bisa lah gitu. Nah, itu DLC. Ya, jadi DLC ini strategi yang sangat ampuh kalau misalkan game kalian tuh memang going well. Gitu. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, bikin game lain aja. Gitu. Ya. Oke. Itu buat pre-launch. Buat pre-launch. Itu buat launching. Ya, jadi udah selesai. Masih ada yang harus dibikin. Oke, selesai. Ini biasanya durasinya tergantung dari game yang kalian buat sih. Jadi mau berapa lama kalian maintain itu tergantung kalian juga. Tapi kakak, bagaimana caranya menentukan perilisan game supaya tidak terjebak dengan perilisan game lainnya? Oh, kalau kita sebagai seorang developer yang naif, nggak tahu apa-apa, kita nggak peduli, game selesai, kita rilis aja, gitu. Tidak ada strategi pasti. Tapi kalau kalian benar-benar mikirin strategi, kita, gitu ya, kita harus cari tahu sendiri, harus lihat-lihat lagi, oke? Terus, kalau ini biasanya paling gampang itu kita minta tolong publisher gitu. Karena mereka yang lebih tahu kapan dan mereka yang lebih tahu harus bagaimana. Walaupun jadi gini ya. Kita coba hitung-hitungan ya, guys. Kita coba hitung-hitungan. Kalau menurut kalian merasa publisher ya, kalau kalian merasa publisher itu bakal ngambil uang dari game kalian, itu perhitungannya kadang bisa salah bias istilahnya ya. Perhitungannya bisa bias karena gini, kalau kalian misalkan nggak pakai publisher ya, atau kalian solo develop sendiri gitu ya, kalau booming, let's say kayak Flappy Bird atau Stardew Valley ya gitu ya, which is ya cuma 1 atau 2 gitu, itu kalian nggak perlu publisher dan kalian bakalan kayak jadi jutawan tiba-tiba gitu istilahnya ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya gitu ya, kalian nggak bakal bisa dapat exposure dimanapun, itu agak sulit gitu. Kalian nggak bakal kayak, mungkin kalau kalian post sendiri, hai guys, saya bikin game, ini gamenya harganya $10. Yang beli cuma 10 orang. Kalian cuma dapat 100. Oke? Ini kita hitung-hitungan ya coba. Tapi kalau misalkan kalian ke publisher, ya. Oh ya benar ya, Stardew Valley pakai publisher ya. Iya, tapi saya ingatnya dia bikin sendiri. Jadi lalu kalau kalian ke publisher, misalkan game kalian tadi harganya $10, tapi kalian harus bagi mereka $5 misalnya aja ya, harus bagi mereka $5 atau ya anggaplah 50% paling gede lah, $50. Tapi yang download game kalian itu 10.000 orang gitu ya, 10.000 orang. Berarti kalian udah dapat 5 dikali 10.000, kalian udah dapat 50.000 USD. Instead of tadi yang kalian cuma dapat $100. Ya, jadi bias ini kalian coba boleh pertimbangin lagi, jangan merasa kayak gede banget persenannya gitu. Kalian do math. Okay. Ada belajar kan matematika ya? Adalah tuh. Oke. Nanti ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya nanti ya, tanggung jam berapa sekarang? Oh iya, masih ada setengah jam ya. Lanjut dulu nih. Nah, ini ada yang namanya postmortem ya, postmortem. Postmortem ini kalau kita lihat artinya, an examination of dead body to determine the cause of death.
Enggak itu. An analysis or discussion of an event held soon after it has occurred, especially in order to determine why it was a failure. Ya, ini enggak dalam artian kenapa dia gagal gitu ya. Tapi setelah game dirilis, ya, itu ada in-depth game analysis. In-depth game analysis itu maksudnya apa? Setelah game dirilis, biasanya pengembangan game itu kan makan waktu nggak sebentar, ya, mungkin ada yang sebentar, kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin ada yang bisa cepet kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak beberapa game, ya kalian lihat aja kayak CD Projekt Red lagi, Cyberpunk itu pasti itu lama banget, berapa hampir 12. Correct me if I'm wrong ya, mungkin sekitaran puluhan berapa belas tahun gitu ya. Nah itu pasti ada in-depth game analisisnya, kenapa mereka gagal. Oh ternyata karena mereka misalkan secara teknologi, secara teknikal ada yang kurang gitu di bagian mana gitu, atau misalkan untuk project berikutnya bisa dikembangkan dengan cara seperti ini gitu. Itu ada in-depth game analysis namanya. Jadi in-depth game analysis itu lebih karena teknikal. Jadi kayak misalkan kenapa game ini sangat sukses. Game yang ini kenapa sangat sukses itu poinnya bisa diambil, tapi kenapa dia gagal itu bisa dibenerin atau dikembangkan lagi gitu. Oke. Market analysis itu yang kedua ya. Market analysis itu yang kedua. Market analysis itu jadi kita lihat proses pengembangan lagi, proses penjualannya gitu. Jadi dari minggu pertama, minggu kedua, sebulan, 2 bulan gitu. Kalau menurun kenapa, kalau meningkat kenapa, istilahnya kayak gitu, ada market analisisnya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada pengembangan gitu ya, misalkan ada update, terus tiba-tiba marketnya naik, oh ternyata karena ini. Terus kalau misalkan ternyata ada bug atau istilahnya baru ditemukan orang bisa di abuse, itu mungkin orang jadi nggak mau main lagi gitu, nggak seru gitu. Oke? Yang intinya tujuan postmortem itu adalah untuk belajar dari kesalahan sebelumnya gitu ya, atau membuat strategi untuk strategi barulah untuk proyek berikutnya, jadi nggak perlu salah lagi atau ada yang bisa dikembangkan, istilahnya kayak gitu. Oke? Nah, udah. Ini materi saya masih gitu aja. Ini penutup lah nanti ya. Saya jawabin pertanyaan dulu ya. Ini satu-satu ya. Ini baik banget. Oke, so saya tanya Koyoki dulu ya. Jadi ini langsung masuk ke Q&A aja ya? Boleh, langsung masuk aja ke Q&A. Oke. Baik banget dari atas ya. Dari atas ya. Ini tadi yang saya jawab dari yang low code tadi ya. Low code tadi belum saya jawab. Ini saya takutnya tenggelam. Dari low code ya? Nah, si low code tadi. Main panjang. Oh, ini pertanyaan banyak banget ya dari berapa orang ini tadi. Ini saya sabar ya teman-teman guys. Pelan-pelan. Saya cuma sendiri. Nah, Kak, dalam pengalaman Kakak buat game, pernah membuat game dengan low code, atau apakah low code belum diimplementasikan untuk pembuatan game? Ini saya jujur ya, saya belum pernah menggunakan atau actually pakai low code gitu ya. Jadi saya nggak bisa kasih informasi detail tentang low code itu sendiri. Ya udah gitu aja. Ke skip. Ya, tapi nanti saya coba cerita tentang low code. Oke? Pre-launch itu semacam demo ya, Kak. Ya, udah saya jelaskan tadi ada 3 ya. Ada beta, alpha itu actually sebelum launch ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Namanya NIM-nya doang kelihatan. Ini anak-anak muda angkatan 24. Kakak, bukankah ada prinsip kadar pengembangan game berdasarkan durasi pembuatannya? Nah, kalau ngomong durasi pembuatan itu tuh tergantung dari
gini ya, durasi pembuatan itu nggak cuma dari kalian gitu. Gamenya tar aja lah, nggak apa-apa kan, nggak masalah gitu ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Karena kalau kita pengen bikin game, sebisa mungkin kita kasih, maksudnya kita progres terus gitu. Karena apa? Karena nggak selamanya teknologi itu kayak gitu terus gitu ya. Misalkan di Unity, kalian bikin game September 2018, itu pakai Unity 2018. Kalian pengen bikin game horror. Dari Unity 2018, kalian bikin kayak, nggak apa-apa lah, game horror projectnya masih ada. Dari Unity 2018 sampai Unity 2021, misalkan kalian belum bikin gitu. Terus Unity 2018, kalian pengen bikin game misalkan di PC gitu. Ternyata grafiknya Unity 2018 itu jelek banget gitu misalkan. Nah, itu ada keterbatasan durasi di sana gitu ya. Jadi kayak kalian nggak bisa matok durasi itu selamanya gitu. Jadi kalau bisa progress terus sampai memang selesai. Oke? Kodwi learning path jadi game dev sama tools yang biasa dipakai di industri apa kok? Learning path. Kalau kalian pengen bikin game pakai sekarang jadi kan ada Unity, ada Unreal, ada pakai Fastpacer juga kalau kalian pengen belajar. Itu ada banyak banget yang kalian bisa pelajari. Di Unity itu ada Unity Learn, ya di Unreal juga learn-nya gratis, ya semuanya gratis. Jadi mereka tuh senang banget kalau misalkan banyak yang pakai gitu. Jadi community mereka juga bagus, ya. Apalagi sekarang Unity itu ada Unity Experience, jadi ada gamification ya istilahnya ya. Jadi kalian bisa kayak upgrade level knowledge kalian terus di Unity terus sampai level berapa gitu. Ya, itu kalian bisa pelajari terus. Unity so far so good ya, masih dipakai. Saya sendiri masih pakai Unity sampai saat ini. Ya, Unreal cuma belajar aja, belum pernah pakai secara profesional. Gitu ya. Oke, Rafael Edwin, saya nggak bisa turun ke bawah nih karena ini ada direct message. Kak, demo rilis itu sudah dijawab ya. Kalau sistem monetisasi itu siapa yang tentuin? Nah, sistem monetisasi itu karena gini ya, saya jujur aja berapa tahun belakangan saya udah nggak pernah bikin freemium games ya. Saya bikinnya tuh selalu game yang premium, maksudnya kayak game PS4 sama Switch yang which is itu kan orang sekali beli ya udah gitu kan, nggak perlu pikirin monetisasi lagi. Yang penting orang senang atau enggak sama gamenya gitu. Tapi kalau sistem monetisasi itu biasanya kayak ini kalian boleh pelajari sih dari beberapa sistem monetisasi yang udah ada gitu. Kayak sekarang gacha atau misalkan kalian bikin suatu game, kalian kerjasama sama publisher, biasanya publisher juga mikirin cara monetisasi, ya. Kalau publishernya tuh bantuin ya, karena ada publisher yang biasa ada publisher yang lepas tangan, artinya kayak cuma, lu mau nitip game di sini, ya udah sini gitu. Nah, ada yang kayak gitu juga gitu, ya. Jadi kalau kita bikin sendiri, solo developer, ya bikin sendiri, itu pintar-pintar aja di cari referensi, ya, coba pikir sendiri atau menurut saya ya, monetisasi itu konsepnya cuma satu, jangan terlalu maruk, jangan terlalu greedy ya. Jangan sedikit-sedikit ads, itu mah bintangnya 2 gitu ya. Bakal kacau gitu. Secukupnya aja, terus memberikan player reward secukupnya dengan imbalan, maksudnya mereka nonton ads dikasih reward dalam game itu juga bisa ya. Jadi kayak bisa kita pikirin sendiri lah kira-kira. Lanjut ya, misal Kenapa manajemen. banyak? Halo, ya. Kenapa kebanyakan game tuh pay to win ya? Kebanyakan game itu pay to win. Apa contohnya? Jangan bilang kebanyakan itu. Apa contohnya game yang pay to win? The Sims. Kayak The Sims itu kayaknya mereka jual. Emang The Sims ada yang kompetisi ya? Pay to win itu mungkin maksudnya kayak bayar untuk jadi kayak lebih jago kali ya untuk kompetisi sama orang. Ada orang yang bikin pay to win ya. Kita nggak bisa salahkan mereka karena mungkin itu strategi yang mereka, itu strategi yang mereka. Kalau misalkan beberapa orang suka dengan permainannya, ya mungkin begitu cara mereka buat maintain ini ya, maintain gamenya gitu. Karena
ada banyak hal yang kita nggak bisa pastiin gitu ya. Saya nggak bisa bilang R0 itu udah pasti menjual gitu, atau pay to win itu udah pasti orang nggak mau main gitu. Itu semua tergantung dari bagaimana player itu attach sama gamenya, misalnya kayak gitu. Ya, oke. Oh, ini banyak banget nih, kita pilih-pilih aja kali ya. Oke, di sini ada yang dari tadi angkat tangan nih, Peter Hadi. Oh ya, Peter Hadi ya. Mana pertanyaannya? Ayo bantu kok. Apa pertanyaannya? Halo ya, selamat siang kok. Oh ya. Ya, mau nanya sih kok, ini lebih untuk ke sisi pengalaman sih. Ini kakak tadi bilang sekarang lagi kerjanya di perusahaan Singapura gitu ya? Ya. Nah mungkin bisa diceritakan nggak kayak perjalanan kakak dari lulus di BINUS sebagai mahasiswa GAT sampai ke sana itu kayak gimana? Karena saya juga lagi nyari jalan gitu dapat kerja di luar negeri untuk masuk ke industri game dev tapi yang asing gitu. Oh, menarik. Pertanyaan bagus. Jadi untuk menjadi seorang, ini kita ngomongnya konteksnya programming. Saya nggak ngomong art, saya nggak ngomong yang lain karena saya secara programming gitu ya. Saya dari lulus itu, saya kan dari asisten ya, asisten lulus itu langsung kerja di industri game. Kebetulan waktu itu di Catlil ya pertama, di Catlil itu dulu di kantor Elito, itu bikin game mobile pertamanya. Habis itu saya pergi ke Ciayo untuk bikin game juga. Nah di Ciayo kebetulan saya ada koneksi gitu ya, menawarkan saya untuk bekerja sama dengan perusahaan game yang dari US itu yang Yami Tami. Mereka bikin game PS4 sama Switch itu Final Legend Revenants. Jadi gimana caranya? Pertama itu saya dari koneksi, itu kerjasama dulu, jadi nggak di sana. Maksudnya nggak kerja di sana, tapi working remotely gitu ya. Habis itu next-nya, karena let's say saya udah punya pengalaman lah ya, 3 tahun, 2,5 tahun. Akhirnya saya coba-coba nyari, kebetulan saya pengen coba cari yang di luar. Carinya bisa dari LinkedIn, bisa cari dari LinkedIn, bisa cari dari beberapa tempat, kayak kalau misalkan di Indo ada Glints kayak gitu ya. Jadi coba lamar, saran saya coba lamar, tapi coba gimana ya, kalau bisa pahami secara dasar programming, karena biasanya interview itu algoritma ada pemrograman. Jadi problem solving kalian juga bakalan dites, dan di situ biasanya rada sulit untuk tembus lah gitu istilahnya ya. Oke. Itu tapi jadi kalau kakak awalnya memang mulai dari bikin game untuk mobile gitu ya? Kalau bikin di game, saya memang dari kecil suka bikin game. Saya bikin game itu dari SMP atau SMA gitu. Memang anaknya doyan main game. Maksud saya kayak platformnya kak, kayak awal-awalnya masih kayak mobile gitu, tapi itu masih bisa nggak terlalu sulit gitu ya kak untuk kayak lompat ke platform lain gitu. Kalau lompat ke platform lain itu rada sulit ya, karena kita tuh harus benar-benar punya istilahnya kayak portfolio yang menunjukkan. Biasa buat yang konsol nih, saya kasih tahu ya, itu kalian harus biasanya optimizations dalam engine, entah itu Unity atau Unreal. Mereka biasanya lihat di part itu juga. Jadi kayak kalau kamu bisa optimisasi dalam Unity gitu ya, ada optimization tips and trick gitu, kamu paham, itu bisa buat kayak dilihat gitu, kayak wah orang ini bisa optimisasi nih, karena optimisasi itu part tersulit yang bisa bikin kepala sampai pecah gitu istilahnya. Karena kalian bisa buntu di mana game kalian nggak optimize, bisa kayak nge-lag, dan kalau udah sampai di state itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar bingung banget, itu bisa stuck. Jadi optimisasi itu menurut saya lumayan penting gitu, istilah gitu. Oke. Itu tadi mungkin Peter itu Hadi. aja, ya Peter Hadi. Udah cukup? Ya, thank you kakak. Oke.
Kak, maaf, ini agak mau nanya, mumpung tadi jelasin masalah yang optimisasi ya, Kak. Itu kalau kayak porting game gitu, biasanya yang diganti itu apa sih ya, Kak, yang diutamakan itu? Biasanya itu API, itu paling penting ya, API kalau kalian tahu itu kayak API itu hubungan antara backend sama frontend gitu ya. Backend sama frontend itu apa? Backend itu kayak server, frontend itu kayak kliennya game kita gitu ya. Misalkan porting, ada beberapa settingan gitu ya dalam PS4 atau Switch yang berbeda, kayak misalkan controller, itu yang paling pertama, controller. Terus Rumble itu maksudnya kayak vibration yang ada di dalam controller itu juga sama. Save data itu lebih penting lagi, save data. Karena kalau mau nge-save ke platform PS4 sama nge-save ke platform Nintendo Switch gitu ya, itu tag-tagnya juga beda dan nggak boleh sembarangan gitu. Karena biasanya kalau kita mau ngakses Explorer atau gitu-gitu di dalam, apalagi dalam Nintendo gitu atau dalam PS4 itu biasanya kan permisinya sulit ya, jadi nggak boleh sembarangan atau nggak boleh terlalu besar ukuran save data apa segala macam gitu. Itu juga harus dipikirin gitu istilahnya. Oke. Siapa tadi yang nanya ya? Saya lupa. Saya Pak. Namanya siapa? Ferdinandus. Oke, thank you Ferdinandus. Bagaimana jawabannya? Ya, makasih Kak. Oke, selesai. Oke. Lanjut kok. Satu lagi nih, dari chat kali ya. Dari chat dulu? Oke, boleh. Dari siapa? Selamat siang Kak, saya Mark Vano, NIM 244009250. Wah. Apakah menurut Kakak gameplay lebih penting dari plot atau sebaliknya? Gameplay lebih penting dari plot atau sebaliknya? Oh. Oke, saya mikir dulu bentar ya. Apakah gameplay lebih penting dari plot? Apa contoh game yang gameplay lebih penting dari plot? Apa contoh yang plot lebih penting dari gameplay? Gameplay yang lebih penting dari plot itu banyak ya, kayak game action gitu-gitu juga banyak. Plot lebih penting dari gameplay itu juga bagus. Saya bisa bilang itu karena kalau kita main game kan gameplay ya. Jadi gameplay lebih penting, nggak selamanya. Saya bisa bilang gitu. Kalau kamu mau coba, kamu coba main Dark Pictures punya game itu, game horror. Itu gerakannya nggak banyak, cuma jalan, nonton, branching stories, gitu ya. Itu bagus. Atau itu apa yang Detroit Become Human, itu juga gameplaynya nggak banyak, jalan, interaksi, pilih, branching story, udah selesai. Jadi menurut saya nggak terlalu spesifik plot harus lebih atau gameplay harus lebih. Gameplay nggak banyak juga bisa. Gameplay banyak menurut saya udah pasti seru ya, karena kan gameplay gitu istilahnya. Oke? Plot gameplay sama Fallout, ya oke, bagus. Plot gameplay Resident Evil 8 juga bagus. Ya, Persona juga bagus. Oke. Mungkin berikutnya kali ya. Ya, berikutnya. Nathaniel, silakan. Yang raise hand. Ya, silakan. Sekarang jam berapa? Ya, Kak, mau nanya, Kak. Ya. Halo. Ya. Kan di internet kan banyak situs yang nyediain jasa bajakan game gitu, Kak. Ya. Menurut Kakak, sebagai game developer, apakah pernah memikirkan cara agar gamenya tiap dapat dibajak? Kalau kita tidak punya banyak duit, kita tidak bisa mencegah hal itu kayaknya. Kayak kecuali kita ada duit, kita sewa satpam, baru kita bisa mencegah hal itu gitu istilahnya ya. Karena mau bilang bagaimanapun, game sebesar apapun pasti ada bajakannya. Apalagi kita yang hanya butiran debu ini, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mencegah ya. Kita cuma bisa bangga kalau game kita dibajak. Tapi menurut saya gimana ya? Ini agak sulit sih, karena kita tuh udah mulai transisi ya. Saya bisa bilang kita tuh udah mulai transisi gitu. Jadi ada orang yang tetap ngebajak, so be it.
kita nggak bisa mengubah orang juga untuk nggak ngebajak gitu ya. Jadi kayak ya itu risk lah. Kalau misalkan biasanya kayak PS4 atau Nintendo gitu kan udah mulai jarang ya. Kalau komputer kan memang masih rame gitu. Jadi kayak itu udah nggak bisa, inevitable lah istilahnya. Jadi saya nggak bisa kasih saran gimana pun untuk supaya game kita tidak dibajak. Kalau saya bilang ya udah game nggak laku aja biar nggak usah dibajak, ya jangan gitu dong. Jadi kan nggak mending laku terus dibajak daripada nggak laku terus dibajak. Oke, lanjut. Makanya sekarang game itu banyak subscribe ya biar nggak dibajak. Oke, lanjut Priscilla Jessica, silakan. Ya Pak, selamat siang. Saya mau nanya untuk membuat kira-kira game apa yang sederhana dan mudah dibuat sehingga kami tidak ragu-ragu untuk membuatnya Kak. Dan bisa percaya diri gitu Kak, bisa punya game sendiri. Bagus. Perhatian bagus. Ini maksudnya berarti buat jump start ya biar termotivasi kayak wah saya berhasil bikin satu game. Wah. Kalau mau gampangnya gini, kalau kamu mau termotivasi bikin sebuah game, gak harus spesifik game, coba buka Unity, Learn atau Unreal Learn. Coba ambil sampel project, pelajari sampel project, misalnya kayak 2D ya, 2D project Unity kan yang loncat, tembak-tembak itu ya. Mulai dari situ, habis itu dari situ, coba dijadiin game sendiri. Misalkan tambahin boss-nya lah, atau misalkan tambahin puzzle-nya, atau misalkan misalkan tambahin obstacle atau stage atau main menu kayak gitu dari sana aja ya. Karena kalau ketika kita udah merasa kayak keren nih udah bisa belajar gitu ya, belajarnya udah sukses, udah bisa bikin Unity 2D, udah bisa platformer, udah bisa tembak-tembak, dari situ bakalan kayak oh iya bisa start dari sini nih gitu istilahnya. Oke? Nggak harus spesifik game yang mudah. Kalau mau game mudah, Pong aja Pong. Itu tapi kan Pong nggak menarik ya gitu istilahnya kayak kecuali Pongnya mau dibikin lebih menarik itu boleh juga sih. Tapi saran saya kalau misalkan memang mau jump start, coba kayak tadi yang saya bilang. Itu pasti ada rasa bangga lah kayak wah keren. Oke? Terima kasih Kak. Oke. Rizky Ramadan, silakan. Misi Kak, mau nanya Kak. Iya, silakan. Ada saran nggak Kak untuk marketing game gitu Kak, untuk kami yang dompetnya tipis gitu untuk marketing nggak? Waduh. Soalnya kan atau kita kayak cuman berharap keberuntungan bakal nge-boom gitu gamenya. Waduh. Ini saran saya ya, ini saran. Modal sedikit ya, kasih modal sedikit itu nggak apa-apa ya, 100.000 200.000 nggak minum Starbucks 2 hari 3 hari oke lah ya. Caranya banyak. Pertama, saya juga bukan marketing, tapi saya tahu cara berteman dan saya tahu cara bertanya, itu yang pertama ya. Saya tahu cara berteman dan saya tahu cara bertanya ya. Kalau kalian tidak punya kemampuan berteman, ya udah kalian belajar diam-diam misalnya gitu ya. Bisa ke Udemy atau bisa ke platform belajar manapun, di situ ada beberapa strategi marketing game yang bisa kalian pelajari. Tapi kalau misalkan cara marketing ya, misalkan kita punya game A, gamenya di mobile, pengen cari orang-orang. Strategi marketing pertama, itu kalian bisa digital marketing sendiri. Digital marketing itu dalam artian kalian buka Facebook, pasang iklan, buka Instagram, pasang iklan, buka Twitter, pasang iklan, dan seterusnya. Harusnya itu feedbacknya lumayan menurut saya, tapi mungkin nggak boom banget ya. Tahu cari publisher yang memang mau accept game kalian gitu, karena biasanya publisher itu udah ada subscriber atau udah ada listenernya mereka sendiri gitu, jadi kayak bisa bantuin kita buat strategi marketing gitu.
kita bisa bilang kayak misalkan Toge Production di Indonesia tuh udah pasti bantuin gitu untuk strategi marketing gitu, kayak kapan, bahkan kayak kalau kalian lihat Toge Production itu kan sering kayak beberapa perusahaan yang dia bantu publish itu sering menang award kayak gitu. Nah itu juga maksud saya pasti inilah bantuin lah istilahnya gitu. Publisher itu berapa yang penting. Ketiga apa ya? Kalau lempar flyer selebaran taruh banner itu kayaknya udah nggak laku, kayaknya old fashion banget itu kayak. Yang ketiga kayaknya udah kalau kamu influencer kali ya kayaknya baru bisa membantu marketing gitu. Oh, kayak nyari influencer untuk bantu marketing game kita gitu ya, Kak? Ya bisa kalau mereka mau bantuin gitu ya. Maksudnya biasanya kan influencer kayak nggak tahu, saya nggak berusaha ngejudge, tapi mungkin ada juga yang ngejudge kayak apa nih nggak mau bantuin lah gitu. Istilahnya gitulah. Bayar YouTuber buat mainin, kadang kalau ada juga YouTuber yang nggak perlu dibayar, dikasih game juga dia mau mainin, tergantung orang aja gitu. Ada yang sengaja minta juga. Ada juga gitu kalau misalkan memang gamenya orang menarik gitu. Ya. Cara 1-2 lah, langkah pelan-pelan ya. Oke. Yang pertama rilis game dulu aja, nggak ada yang main juga nggak apa-apa. Penting ya ada game. Nunggu feedback gitu juga sih ya. Kasih ya, Kak. Oke, silakan Billy Young. Oke, selamat siang Kak. Saya memberikan dari sisi marketing. Kenapa kayak dari tim development-nya sendiri, nggak tahu nih tim development-nya atau apa. Kalau saya lihat di HP saya itu kan kadang saya suka main tuh game yang kayak apa ya, pakai nonton ads buat dapetin item gitu kan. Nah itu saya keselnya itu pun gara-gara sistem untuk ininya. Tapi beberapa tim itu memutuskan untuk kayak marketing gamenya itu pakai marketing yang template gitu. Kayak misalnya game A pakai template iklan game ini untuk pasarin game mereka, padahal gameplay game mereka gak sama dengan apa yang mereka iklanin gitu. Oh, itu Hero Wars ya pasti itu. Hero Wars, Top Wars. Banyak sih. Hero Wars. Enggak lah, Hero Wars tuh lucu tuh. Oke, gue jawab ya. Kadang iklannya nggak sesuai. Kadang iklannya juga bisa dimainin. Kadang iklannya juga nggak bisa di-mute. Kadang iklannya tuh, apa ya bilangnya, seksi, yang pokoknya kita nggak bisa batasin ads sih. Maksudnya apa yang bisa kita lihat dan apa yang tidak bisa kita lihat. Tapi kalau misalkan kita pasang, ini sistemnya aja ya saya jelasin. Kalau misalkan kita pasang ads di game kita gitu, kita nggak bisa atur gitu, kayak di game gue pokoknya nggak boleh ada Hero Wars, itu nggak bisa gitu. Jadi kayak kita pasangin video ad rewards, habis itu mereka yang nonton itu dilihat, pokoknya untuk diatur sama Unity lah gitu istilahnya. Udah itu ya udah dapat reward. Kalau misalkan videonya udah selesai, habis, disilang, udah. Tapi kalau misalkan kita mau taruh di sana bikin gamenya, saya rasa kalau Hero Wars itu mungkin dia lebih ini ya, kayak istilahnya kayak kan kadang-kadang iklan tuh banyak yang bodoh gitu ya, kayak ini bodoh banget sih, kesel banget rasanya, pengen mainin gitu istilahnya rasanya, atau apa gitu, yang game-game yang Sultan apa itu, pokoknya pukul ini orang atau selamatkan ini ya gitu kan, rasanya pengen pencet gitu. Kadang-kadang game kita kalau mau kita iklanin juga bakalan ada unsur-unsur yang kayak gitu sih, yang pengen bikin player tuh harus pencet gitu, karena biar lebih inilah, lebih intriguing buat di-download gitu. Nah, tuh psychological marketing bener. Tapi kadang-kadang ada orang yang kayak ini bodoh banget, jadi malas gue mainnya gitu, ada juga. Ya, lanjut. Oke, siapa tadi namanya yang nanya? Udah oke? Billy, oke? Oke, terima kasih Kak untuk itu. Sama-sama. Oke, berikutnya Michael Owen, silakan. Michael Owen. Halo? Halo. Kedengeran? Kedengeran.
Oke, mau tanya aja. Ini nggak salah agak berkaitan sama pertanyaan yang pernah dikasih tahu. Pernah ditanya maksud aku. Koko biasa nonton YouTube itu biasa ketemu ad ya kan? Itu biasa ad-nya itu advertisement-nya itu advertisement suatu game atau aplikasi. Tapi rasanya itu mereka advertise-nya seperti kurang gitu, kurang kayak mirip kontennya. Dan itu sering tambah lama tambah nggak masuk ke konten yang sama gitu. Jadi gamenya isinya ini, tapi dia advertise-nya dia beda banget. Itu kok gimana itu? Ini pertanyaannya menurut gua sama kayak yang tadi ya, kecuali di bagian part YouTube ya, yang mungkin platformnya beda. To be honest, kayak kadang-kadang kita lihat Hero Wars pas di PC gitu ya, iklan game Hero Wars pas di PC, atau kita ngelihat game kayak apa tuh yang Black Desert ya di mobile. Menurut gua sekarang saat ini mungkin YouTube belum bisa ini ya, kayak jadi kita nggak bisa pisahin gitu. Banyak juga orang yang nonton YouTube dari mobile, atau banyak juga orang yang nonton YouTube dari PC kayak gitu. Jadi kayak kita nggak bisa bedain juga, dan kita nggak bisa salahin mereka juga untuk istilahnya kayak memberikan game yang tidak sesuai gitu. Seingat saya gitu ya, tahu Gardenscape ya. Gardenscape itu pernah bikin iklan yang berbeda, itu pernah bukan kena sue sih, kena peringatan gitu dari pokoknya dari birokrasi perikanan mana gitu yang dianggap penipuan lah istilahnya gitu. Jadi itu orang-orang udah mulai kayak nggak berani membedakan ads dengan yang di gameplay. Kalau kamu lihat game di ads gitu ya saat ini kayak Hero Wars itu ada gameplaynya di dalam gamenya, walaupun gameplaynya itu sebenarnya cuma idle attacking gitu kan, idle attack gitu. Jadi ya jawabannya pasti sama kayak pertanyaan sebelumnya, kita nggak bisa atur lah istilahnya kayak apa yang mau mereka tampilkan gitu. Oke, lanjut. Siapa tadi? Thank you ya. Ya, thank you kali ya. Ya. Masih banyak nih pertanyaan. Ya, terakhir ya, tadi saya mau ada mau penutupan juga. Iya. Oke, kita Hadi silakan dari tadi tunjuk tangan ya. Dua orang ya. Oke, kita Hadi dan Gary ya. Oke, silakan. Halo Kak, mau nanya lagi. Tapi ini kali saya mau nanya tentang teknisnya game programming. Kakak pernah dengar konsep nama unit testing nggak? Pernah. Nah itu biasanya di dalam industri game dev itu sering nggak sih dipakai bikin unit test gitu, atau itu cuma kayak terbatas di full stack development doang gitu? Unit testing itu saya paham konsep unit testing, tapi di beberapa perusahaan saya sebelumnya itu belum pakai konsep unit testing. Unit testing itu keputusannya, decision-nya itu biasanya dari lead ya, sama apa kita bilang timeline lah istilahnya. Kalau misalkan lead yang nge-decide bahwa kita perlu unit testing, dan ada beberapa kasus atau biasanya kan kalau dalam technical programming kan unit testing itu kita masukin suatu function terus ada ekspektasinya kalau misalkan error itu bakalan di-inform atau di-warn gitu kan. Iya. Jadi unit testing itu bentar, saya coba pikir dulu ya. Ya, untuk keputusan unit testing itu di-set sama lead, ya, di-set sama lead. Tergantung leadnya mau atur untuk unit testing atau kayak ngeberikan task untuk membuat unit testing. Karena kan biasanya lead atau teman-teman programmer lain itu biasanya bakalan review code-nya satu sama lain gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan perlu bakal dibikin gitu istilahnya. Jadi itu ujung-ujungnya tergantung tech lead-nya gitu ya, kayak nggak selalu harus bikin unit test untuk setiap game gitu. Kalau misalkan ada orang yang bisa menyarankan lebih bagus pakai unit testing,
boleh silakan please. Tapi kan ada juga yang biasa peer-to-peer review itu udah cukup gitu istilahnya. Jadi boleh pakai, ada yang pakai. Jadi kayak misalkan perusahaan saya sekarang itu saat ini sedang tidak pakai karena menurut tech lead-nya saya itu bisa peer-to-peer review juga gitu. Jadi kayak bisa lebih cepat gitu. Sama ada itu lebih memudahkan QA testing juga kan. Jadi kalau misalkan ada QA yang spesifik itu bisa dikasih kayak table buat testing. Tapi kalau misalkan nggak ada, so far nggak pakai unit testing. Jadi kayak cuma kayak tes game bug biasa gitu loh. Kayak itu nggak wajib juga tuh semua orang pakai gitu. Di industri juga ada yang pakai, ada yang nggak pakai, dan kebetulan di saya tuh belum pakai kayak gitu. Ya. Oke. Thank you ya Kak. Oke, silakan Gary. Gary. Oh maaf lewat chat. Siap. Oke. Chat. Menunggu typing. Menunggu typing ya. Cara merekrut orang-orang untuk pembuatan game gimana? Oke. Cara merekrut orang-orang untuk pembuatan game gimana? Pasang job offer di Facebook. Cara merekrut orang-orang untuk pembuatan game. Cari circle-nya, cari yang spesialis di mana. Kalian nggak bisa cari. Kalau yang gambar banyak ya, tinggal masuk ke grup gambar. Ada yang mau bikinin game buat saya nggak gitu. Ada yang mau bikin game bareng gitu ya. Atau ini kalau misalkan ngomong programming itu bisa cari di LinkedIn atau misalkan cari di grup-grup Unity atau grup-grup Unreal, itu bisa diajakin. Bisa diajakin. Terus kalau misalkan memang official gitu pengen bikin sesuatu yang konteksnya atau ada budgetnya cukup besar, itu boleh post di job offer ya, biasanya kalau ada gaji gitu. Tapi kalau enggak ya biasanya ajak temen dulu sih. Kalau misalkan ajak orang random kan agak aneh gitu ya, kayak misalkan lu mau nggak jadi nakamaku untuk membuat game 2D gitu kan, lu siapa gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah gitu, saya mempunyai mimpi untuk membuat JRPG sebagus FF sendiri atau berdua. Kita taklukkan dunia menjadi Pirate King. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin waktunya sudah habis kali ya, Adwi. Oke, udah habis ya, jam 3 ya. Silakan. Oke, penutupan dulu ya. Ini sering banget saya tanyakan kalau misalkan ada di kalau misalnya saya ngajar gitu ya, ini riddle namanya 3 men go to hotel problem. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar. Jadi saya ceritakan aja. Ada 3 orang pria pergi ke sebuah hotel. 3 orang pria. Terus mereka ke resepsionis bilang, 1 malam berapa gitu ya. 1 malam menginap di hotel ini berapa harganya. Lalu si resepsionisnya bilang harganya $30. Habis itu mereka bayar ya, karena karena $30 maka 1 orang bayar 10, benar ya. 10. Nah, kalau misalkan habis itu mereka ke atas ya, balik ke atas, ternyata resepsionisnya bilang, ternyata harga kamarnya cuma $25. Jadi dia bawa $5 ya, $5.
dia naik ke atas, dia ketok kamarnya, tok, permisi. Habis itu, dia ngomong sama mas-masnya, Mas, ini uangnya kelebihan $5 gitu. Habis itu dibayar satu-satu kan, satu. Jadi satu pria dibalikin $1, satu pria dibalikin $1, satu pria dibalikin $1. Jadi 3 pria ini bayarnya berapa? 3 pria ini bayarnya masing-masing $9. Di tangannya si resepsionis itu masih sisa $2. Bener ya? Jadi 3 orang ini punya $9. 9 dikali 3 itu 27. Tambah $2 punyanya si punyanya si resepsionis. Nah, jadi $1 hilang. Hilang kemana $1? Itu buat kalian readernya lah, gitu ya. Buat mikir. Oke? Sampai di sini dulu. Coba ulangi. Udah lewat. Oke. Oke ya, ini saya tutup dulu. Jadi kalau misalkan kalian masih ada banyak pertanyaan, ya kita mau ngobrol-ngobrol santai, mau main game, mau apa juga boleh gitu ya. Jadi actually saya bakal ada ngajar juga kursus Unity gitu ya. Kalau kalian pengen belajar bikin game kayak game horror tadi gitu, berbayar of course. Kalau kalian tertarik gitu ya, nih bikin environment kayak ini. Kayak si Resident Evil ini. Oke, kalian bisa join grup Discord yang bakal saya share untuk kita ngobrol-ngobrol, atau misalkan kalau kalian memang tertarik. Mana ya? Nih, saya taruh di sini ya. Nih. Itu nggak bisa. Tunggu. All nih ya. Mana sih chat all? Nih. Kalau ada yang mau join, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol, main-main bareng, atur bos ya. Oke? Nanti ada informasi juga kalau kalian pengen kursus tentang Unity. Saya akan infokan di new text channel di Discord nanti ya. Oke? Ya, saya main beberapa game, kita bisa main board game bareng-bareng, kita bisa diskusi bareng-bareng. Ini kan kita diverse banget ya, kayak ada dari, saya nggak tahu sih, nanti datanya boleh minta nggak? Mahasiswanya siapa-siapa aja. Ya. Oke, nih saya kirim lagi ya. Oke. Masa sih full? Bisa lah ya, kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Ya. Thank you yang udah join, thank you yang tertarik. Ya, kita boleh lanjut ngobrol-ngobrol ke chat. Saya bikinin text channel dulu baru ya, soalnya itu baru banget dibikin, oke? Ya, thank you banget, udah banyak yang minat ya. Semoga kita bisa bikin game bareng-bareng nanti. Nah, nanti ada infonya nanti saya kasih tahu ya, oke? Ya, ini banyak banget ya. Mungkin nggak bisa semuanya yang main board game, tapi mungkin kita sekali-sekali boleh main-main bareng, kenal-kenalan ya. Kita nggak harus ini lah ya. Semoga kita bisa collab bareng, bisa main bareng, bisa belajar bareng ya. Oke. Bye-bye semuanya. Mungkin sebelum keluar kita foto bareng dulu kali ya. Foto bareng guys. Semua. Nah, kita